Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bernard. Amin. Beri tepuk tangan dong. Amin, terima kasih banyak Rachel. Amin, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan, supaya Tuhan bebas berbicara kepada kita melalui firman-Nya, amin. Di sini siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, amin. Haleluya. Dan kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan, buat siang hari ini, kami percaya Tuhan, ini adalah waktu yang kami siapkan Tuhan, mana kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, berbicara di dalam kami, berbicara dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, bukan cuma rutinitas yang kami lakukan di minggu siang, tapi hari ini kami mengalami transformasi dalam kehidupan kami, hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, semua percaya katakan amin. Amin, amin. Sekarang saudara, hari ini kayaknya jemaat Tuhan agak-agak kalem gitu. Saya nggak tahu ada apa ini. Oke, saudara tahu saya ini guru di high school, saudara ya. Kalau saya ngajar di kelas, muridnya itu diem gitu, saya bakal bingung. Oke, saya bakal bingung, saya bakal tanya, kalian kenapa sih gitu. Saya bakal seperti itu. Jadi saudara, tolong jangan terlalu diem. Hari ini tolong lihat ke kiri kanannya. Oke, bilang sama mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo. Ya, gitu dong. Ini kedengeran suaranya, saudara. Amin. Hari ini, saudara, saya akan bagikan firman Tuhan yang mudah-mudahan singkat. Ya, tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Yohanes pasal yang pertama, saudara, di ayat ke-16 dan 17. Dikatakan seperti ini. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, ini adalah ayat yang saya sangat suka. Oke, karena berbicara tentang bagaimana Yesus itu lahir. Dan bulan Desember kemarin kita merayakan Natal gitu kan. Bagaimana Yohanes itu mendeskripsikan firman Allah yang hidup itu menjelma menjadi manusia. Dan saat firman itu turun, saudara, Yohanes katakan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan saya nggak bosen-bosen, tiap kali ada di atas ini saya bicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya, bagaimana kita semua hidup di dalam kasih karunia. Bagaimana apapun berkat yang kita terima dari Tuhan, semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, semua karena kasih karunia. Kita hidup di dalam kasih karunia. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita disembuhkan karena kasih karunia. Kita dibebaskan dari belenggu dosa karena kasih karunia. Hari ini kita diselamatkan karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, banyak dari orang Kristen itu nggak mengerti. Jadi apakah berarti, nah kadang kalau bicara tentang ekstrim gitu ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena hukum Taurat. Nah kemudian banyak orang berpikir berarti hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi katanya. Saudara, di sini kita harus ngerti, Yesus sendiri katakan apa? Jangan berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus katakan aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia katakan bukan berarti hukum Taurat itu ditiadakan. Ya. Jadi kalau saudara baca hukum Taurat, saudara baca di Perjanjian Lama, saudara baca 10 perintah Allah misalnya, ya di Keluaran 20. Saudara lihat, jangan kita sujud, jangan kita menyembah, jangan ada padamu Allah yang lain, ya kan? Jangan kita menyembah berhala, sujud menyembah berhala. Jangan kita mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menguduskan hari Sabat. Kita harus menghormati ayah ibu kita. Kemudian Tuhan katakan apa? Tuhan katakan jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang milik sesamamu. Saudara, wah 10 perintah Allah diberikan. Terus kita katakan apakah berarti sudah tidak berlaku lagi? Kita harus mengerti apa yang Yohanes narasikan di sini. Ketika dia katakan kasih karunia
dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, di Roma 3 ayat 20, saya mau bacakan di bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Saudara lihat, sebaliknya hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia bahwa manusia berdosa. Menarik. Menarik bahwa apa? Tuhan tunjukkan hukum Taurat, dia tunjukkan standarnya itu seperti apa. Tapi diberikan bukan untuk kita diselamatkan, melainkan untuk kita tahu bahwa kita tidak pernah mencapai standar itu. Untuk kita sadar bahwa manusia enggak akan pernah mencapai standar itu. Bahwa manusia itu berdosa. Tuhan mau tunjukkan di sana bahwa kita semua adalah orang berdosa. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, katakan sama-sama saya, kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara lihat di sana bahwa kita dibenarkan bukan karena kita melakukan sesuatu. Karena karena kita melakukan sesuatu, Alkitab tidak akan menyebut cuma-cuma. Cuma-cuma, saudara, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, standar Tuhan sekali lagi tadi diberikan untuk apa? Untuk kita sadar bahwa kita tidak akan pernah mencapai itu. Untuk kita sadar bahwa kita semua adalah orang berdosa. Jadi satu sisi kita akan melihat seberapa jatuhnya kita. Tapi satu sisi kita melihat harapan di dalam Yesus. Nah, ini luar biasa, saudara. Kenapa dalam kekristenan kelahiran baru itu menjadi proses yang sangat penting. Kita selalu katakan lahir baru, lahir baru. Saya sudah lahir baru. Saudara, kenapa kelahiran baru menjadi proses yang penting? Karena kelahiran baru bicara tentang Yesus lahir di hati kita. Bagaimana kita menerima kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Bahwa kasih karunia dan kebenaran ini bukan datang karena orang tua kita. Bukan karena teman-teman kita, bukan karena pastor kita. Tapi mereka cuma datang oleh Yesus Kristus. Makanya di Yohanes 3 ada cerita Nikodemus yang katakan, bagaimana mungkin saya bisa dilahirkan kembali? Masuk rahim ke ibu saya lagi, ke rahim ibu saya lagi, kemudian dilahirkan lagi. Apa maksudnya kelahiran baru? Nah, dia sendiri nggak ngerti, saudara. Ya, apa maksudnya? Tapi di situ kita lihat bahwa kelahiran baru itu bukan bicara, itu nggak ada hubungannya dengan orang tua kita, saudara. Kelahiran baru itu keputusanmu secara pribadi. Kalau engkau mau lahir baru, engkau mau buka hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, maka kasih karunia dan kebenaran itu akan menebus kita, memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Itu loh yang mau diberitakan di sini, saudara. Ya, cuma datang oleh Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi ayat Yohanes 1 ayat 17 tadi katakan, tetapi hukum Taurat, ya kan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran, saudara, ditaruh bersama-sama. Saya mau katakan, kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu bukan hidup sembarangan. Ya, jadi banyak yang berpikir seperti ini, oh, kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan cuma karena kasih karunia Tuhan. Kalau gitu kita habis itu dosa lagi aja. Gitu kan, kita bebas dong. Saudara lihat di sini, kasih karunia dan kebenaran. Kalau engkau bicara hidup dalam kasih karunia, engkau juga bicara hidup benar. Paham di sini? Satu lagi, saudara. Kalau engkau mau hidup benar, engkau harus hidup dalam kasih karunia. Karena mereka datang itu bersama-sama. Enggak ada jalan lain, saudara. Banyak orang berusaha untuk hidup benar. Mereka katakan, tobat, udah tobat. Ya,
Tapi ujung-ujungnya jatuh lagi. Masuk lagi ke lingkaran yang sama, saudara. Apapun itu. Semua kebiasaan buruk kita, apapun itu. Kita akan jatuh lagi. Karena usaha kita sendiri itu nggak akan bisa untuk buat kita hidup benar. Kehidupan yang benar cuma bisa dicapai kalau kita hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Kasih karunia diberikan bukan untuk kita tinggal di dalam dosa, bukan. Kasih karunia itu adalah kuasa untuk kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, saat kita lahir baru, kita dimampukan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Jadi saudara, kelahiran baru itu bukan cuma berbicara tentang keselamatan yang kita terima, saudara. Bahwa apa, kalau kita mati nanti kita akan masuk surga, bukan cuma itu. Tapi juga bicara tentang kehidupan baru yang Tuhan mau berikan supaya kita bisa hidup benar. Ingat, yang datang bersama dengan Yesus itu ada dua, kasih karunia dan kebenaran. Saudara nggak bisa pisahkan itu. Amin. Saudara, 2 tahun yang lalu saya pernah bagikan cerita tentang Nikodemus di Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal ketiga ini menarik untuk saya. Kenapa? Karena di situ ada seorang pemuka agama, seorang Farisi yang jabatannya itu sangat tinggi, saudara. Dikatakan dia adalah seorang Sanhedrin, ya, yang sangat tinggi, saudara. Guru besar, guru segala guru, Farisi segala Farisi lah. Saudara bisa katakan seperti itu. Nikodemus namanya. Di Yohanes pasal ketiga, saudara boleh baca di rumah. Dia datang dan dia tanya Yesus, gimana caranya untuk kita bisa diselamatkan. Saudara, dan Yesus katakan, engkau harus mengalami kelahiran yang baru. Kemudian dia bingung gitu kan. Dia bingung, dia tanya, gimana caranya gitu kan. Dan Yesus katakan, gimana sih guru besar tapi gak ngerti katanya. Ya kan, guru besar tapi gak ngerti. Dan akhirnya Yesus jelaskan, dan kita semua tahu di ayatnya yang ke-16. Yohanes 3:16 ini ayat paling terkenal gitu kan. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, gimana caranya untuk kita mengalami kelahiran baru? Engkau buka hatimu, biarkan Yesus lahir di sana. Biarkan Yesus lahir di dalam hatimu. Engkau harus percaya kepada Dia. Firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan itu narasi yang Yohanes sudah bangun dari Yohanes pasal pertama, saudara. Dari pertama sampai ketiga. Saudara, ini buat saya ini narasi yang luar biasa. Saya pernah bagikan bahwa Nikodemus itu datang pada waktu malam. Yohanes 3 ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Saudara, menarik. Kenapa? Bacanya jangan dipenggal-penggal gitu kan. Saudara baca dari Yohanes pasal pertama. Yohanes itu pertama bicara tentang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian dikatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, lihat di sana. Yohanes mulai berbicara tentang apa? Tentang terang dan gelap. Dia bicara tentang terang dan gelap. Dan dia kemudian lanjutkan bahwa apa? Terang itu siapa sih? Terang itu siapa sih? Yesus. Dia ceritakan tentang bagaimana firman Allah yang hidup itu datang. Ya kan? Kemudian dia katakan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan dilanjutkan seperti itu, saudara baca terus, di pasal yang ketiga dia katakan ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Kemudian ia datang pada waktu malam, saya yakin gak kebetulan gitu kan. Ia datang gelap-gelap kepada Yesus.
Kenapa? Karena kegelapan di sana bukan bicara tentang waktu, bukan cuma masalah malam hari, tapi bicara tentang kondisi hatinya, saudara. Bagaimana Nikodemus itu datang dengan segala kegelapan hati yang dia bawa. Dan dia datang kepada sang terang itu. Saudara, ini narasi yang sangat luar biasa buat saya. Ya, ini narasi yang luar biasa. Yohanes bangun seperti itu, saudara. Dia datang dengan segala kegelapan yang dia miliki. Dan kegelapan itu identik dengan kondisi hati manusia yang hilang. Kondisi yang menolak firman Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu yang Yohanes katakan. Tapi Nikodemus itu datang kepada sang terang. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu lenyap. Nah saudara, narasi Yohanes ketika dia katakan terang dan gelap, kemudian dia cerita tentang Nikodemus. Sekali lagi kita harus ingat, Nikodemus ini bukan orang tidak berpendidikan. Dia adalah guru besar agama Yahudi, saudara. Dia guru besar Israel. Dia punya reputasi, dia orang pintar. Bukan orang pintar mbah dukun, bukan. Ya, dia orang pintar, saudara. Ya, dia punya PhD mungkin. Dia sampai pada satu titik di mana dia pikir dia tahu segala sesuatu tentang hukum Taurat. Dia tahu segala sesuatu tentang Mesias. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi itu seperti apa. Harusnya seperti ini. Mesias itu harusnya begini. Dan seterusnya, dia pikir dia tahu segala sesuatu, saudara. Ya, dia tahu A sampai Z itu tentang Alkitab. Siapa terang itu? Yesus. Apa yang datang dari Yesus? Kasih karunia dan kebenaran. Dan Yohanes juga katakan di Yohanes pasal ke-17. Saya sengaja nggak taruh di sini karena saya pengen saudara semua buka Alkitab. Yuk kita buka ya, saudara. Yohanes pasal yang ke-17. Saudara masih ingat caranya buka Alkitab ya? Kebiasaan kalau datang ke gereja nggak pernah buka Alkitab karena udah ditampilkan di layar. Gitu. Yohanes pasal yang ke-17. Yang sudah sampai katakan amin. Amin. Yohanes pasal ke-17. Ayatnya yang ke-17 saudara. Saya mau kita semua sama-sama hitungan ketiga baca ya. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Rasul yang sama, saudara, yang menulis kitab Yohanes ini, yaitu Yohanes. Dia katakan bahwa apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara mau bicara kebenaran, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Saudara mau bicara hidup benar itu adalah hidup di dalam firman Tuhan. Ya, saudara mau bicara tentang bagaimana kebenaran itu memerdekakan kita. Saya mau kasih tahu yang bisa memerdekakan kita itu cuma firman Tuhan. Yang punya kuasa untuk melepaskan kita dari belenggu dosa itu firman Tuhan. Yang punya kuasa untuk melenyapkan sakit penyakit kita, menyembuhkan kita itu firman Tuhan. Dan Yohanes katakan apa? Firman itu telah menjelma menjadi manusia dan lahir di hari Natal. Saudara, tapi Nikodemus nggak tahu. Dia orang yang sangat pinter, tapi dia nggak tahu apa-apa. Nah saudara, berapa banyak dari kita, ya kita seperti itu saudara. Ya walaupun kita sekarang bilang, oh saya sudah lahir baru, saya percaya Tuhan. Tapi kadang kita berpikir kita tahu segalanya. Ya kan, dari A sampai Z caranya melakukan sesuatu, itu kita udah tahu gitu. Kita udah punya planning terbaik untuk hidup kita, dan kita nggak undang Tuhan di sana. Kita pikir dalam area ini saya sudah tahu segalanya, saya sudah tahu harus gimana. Kita pikir kita tahu, ngerti caranya mengatur kehidupan kita, mengatur karir kita, bisnis kita, dan seterusnya. Dan kita tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam ini. Sering, saudara, sering kita seperti ini. Dan Yohanes menyebut itu dengan kegelapan dalam hatimu. Sakit penyakitmu. Banyak dari kita, saudara kita katakan, ya udahlah, udah begini, ya udahlah. Ya kondisinya udah begini, ya udahlah. Kita nggak percaya lagi bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Dia adalah Allah penyembuh kita. Dalam setiap masalah kita katakan, ya
memang udah begini gitu kan. Ya hidup kita ya gini-gini aja lah. Saudara nggak percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat masa depan kita. Udah susah untuk percaya lagi. Kenapa? Karena kita pikir kita udah tahu segalanya. Saudara. Kita udah tahu segalanya. Kenapa Zakaria dan Elizabeth itu mereka kaget dan mereka nggak percaya waktu dibilang Elizabeth itu akan mengandung. Saudara, mereka itu udah lumayan tua. Ya, banyak yang mengatakan sekitar 88 tahun katanya. Oke. Mereka itu udah sangat tua dan mandul. Elizabeth itu mandul. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang udah umur 88 tahun dan mandul, berarti kan mereka udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu kan nyoba. Betul ya? Udah nyoba, nggak bisa-bisa, nggak dapet-dapet gitu. Saudara, apa yang ada di pikiran mereka? Ya udahlah. Ya emang begini gitu kan. Ya hidup ya begini. Akhirnya kita seperti itu, dan begitu Tuhan kasih kabar baik, mereka nggak bisa percaya lagi. Udah susah, saudara. Ketika Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau, bingung, saudara. Kita jadi bingung sendiri gitu. Ketika kita punya bisnis, dan kita pikir, kita udah tahu harus ngapain. Segala sesuatu kita tahu, dari ujung sampai ujung gitu. A sampai Z kita udah ngerti. Tapi, saudara, kemudian Tuhan katakan, jangan lakukan ini. Terus kita bingung sendiri. Lah, bagaimana sih? Gitu. Itu nggak sesuai dengan apa yang saya udah rencanakan. Apa yang saya udah pikirkan. Tapi saudara, kita kebanyakan seperti itu. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita, Tuhan mau berfirman kepada kita, jadi nggak bisa. Dan Yohanes sebut itu dengan kegelapan. Nikodemus datang. Dan dia datang kepada sang terang. Jadi apa yang ada di dalam hatimu saat ini? Setiap masalahmu, ketakutanmu, kecemasanmu, depresi, kebingungan, apapun itu. Kegelapan dalam hati kita, ayo kita datang kepada sang terang itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu firman Tuhan, saudara. Saya mau bagikan, jadi hidup dalam kebenaran atau hidup benar itu seperti apa sih? Yang pertama, hidup benar adalah hidup transparan. Hidup benar adalah hidup transparan. Ya. Saudara, Matius 5 katakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi gitu kan. Saya mau kasih tahu, hidup kita itu adalah hidup yang tidak tersembunyi. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang itu ngelihat kita itu hidup seperti apa. Ya. Makanya kadang kalau ada orang Kristen jatuh, wah itu diomonginnya kemana-mana, saudara. Ya, udah langsung kemana-mana gitu. Kenapa? Karena kehidupan kita itu transparan, kelihatan sama orang. Ya, kehidupan kita itu terbuka. Tapi saya mau kasih tahu, hidup benar adalah hidup transparan. Sekalipun kita hidup di dalam segala kelemahan kita. Saudara, hidup benar itu bukan hidup sempurna. Ya, hidup benar itu bukan hidup sempurna, tapi hidup transparan. Saudara, kenapa Nikodemus datang gelap-gelap? Karena dia takut sama orang Farisi yang lain. Ngapain lu datang ke Yesus? Gitu loh. Dia takut, ketakutan. Dia takut dihakimi oleh orang-orang Farisi yang lain. Karena dia adalah orang Sanhedrin. Dia posisinya tinggi, saudara. Tapi karena dia takut seperti itu, takut dihakimi oleh orang lain, dia datang dalam kegelapan. Saudara, sekali lagi, hidup benar itu bukan bicara hidup sempurna, tetapi hidup di dalam terang. Saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-20, dikatakan seperti ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ini Yesus bicara nyindir katanya. Ya. Kita tahu
bahwa narasi Yohanes itu kesinambungan, saudara. Dari pertama, bicara tentang terang dan gelap. Sekali lagi, hidup benar itu berarti nggak ada double life. Oke, nggak ada yang tersembunyi, tidak ada dosa yang tersembunyi, tidak ada kebiasaan buruk yang diumpetin, saudara. Dipelihara diam-diam, dan tidak ada kepahitan yang kau simpan di dalam hatimu. Itu semua adalah kegelapan. Kadang di depan bos, saudara terlihat paling baik. Tapi di belakang bos, saudara ngegosip. Nah, gak usah angkat tangan, saudara. Ya. Di depan mertua, waduh, saudara paling rohani. Di depan istri, depan suami kita paling bengis. Ya, itu dia lihatnya, aduh, nggak ngerti gitu, kenapa begitu? Double life. Ya, saudara nggak hidup transparan. Di Yohanes 19 ayat ke-39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Perhatikan baik-baik. Ini udah pasal ke-19 sekarang. Dialah, Yohanes taruh seperti ini, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Berarti udah enggak. Ya, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara lihat di sana, kalau perkara bertanya kepada Yesus, dia ketakutan, saudara, dia sembunyi, dia datang gelap-gelap, saudara. Tapi perkara menguburkan mayat Yesus, saudara nggak bisa sembunyi. Ya, dia harus lakukan itu dan semua orang akan tahu bahwa itulah Nikodemus. Saudara, Yohanes taruh dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Dulu dia seperti itu. Ya, saudara katakan kepada saya, katakan saya mau hidup benar. Saya mau hidup dalam terang. Yuk. Saya mau hidup transparan. Amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup benar adalah hidup yang mau diajar. Hidup yang mau diajar. Saudara, di Yohanes pasal 3 ayat kedua dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, dia mulai kata-katanya, dia mulai introduction-nya dengan Rabi, kami tahu. Kami tahu. Kenapa? Orang Farisi, orang Sanhedrin gitu kan. Ya saya udah tahu gitu, udah tahu. Saudara, bisa bayangkan kalau saudara datang ke Tuhan, itu dengan kata-kata, Tuhan saya tahu. Tuhan saya tahu penyakit saya ini gak bisa disembuhkan. Terus Tuhan datang, terus dia bilang, so tahu lu. Ya. Tuhan saya tahu kalau saya ini akan selamanya gak punya anak mandu. Kata Tuhan, so tahu lu. Gak usah saudara dengan segala macam pola pikir manusiawi kita. Kita datang kepada Tuhan seolah-olah kita tahu segalanya gitu. Bisa gak sih kita berserah kepada kehendak Tuhan dan kita katakan, Tuhan saya gak tahu lagi harus gimana. Tuhan saya punya masalah keluarga seperti ini, berikan saya hikmat. Karena saya gak tahu harus gimana. Saudara, saya punya masalah Tuhan saya punya masalah dalam pekerjaan. Saya gak tahu harus ngapain Tuhan. Tuhan pimpin saya, Tuhan pimpin langkah saya. Bisa gak kita datang kepada Tuhan seperti itu? Jangan introduction-nya, Tuhan saya tahu. Saudara, jangan datang dengan segala macam ilmu teologi yang kita punya gitu. Ya, kita datang kepada Tuhan yang maha tahu, yang jauh lebih tahu dari kita semua, saudara. Ya, yang maha tahu. Saya mau kasih tahu orang benar itu nggak akan merasa paling benar. Orang benar itu nggak akan merasa paling benar. Ya, karena kasih karunia Tuhan itu akan membuat kita rendah hati, membuat kita mau diajar. Jadi saudara, kalau gereja bertumbuh, kepala kita jangan jadi besar gitu.
Kalau sel grupmu bertumbuh, jangan kepala jadi besar. Terus kita kemudian katakan, oh saya tahu gimana caranya menumbuhkan sel grup. Wah, kata Tuhan, so tahu lu. Disenggol dikit aja saudara, langsung hilang sel grupnya ya. Saudara, ayo kita nggak usah merasa kita yang paling tahu dalam hal apapun. Ya, ketika bisnis mau maju, jangan sombong. Saudara langsung katakan, oh saya tahu dari A sampai Z caranya bisnis itu gimana. Gak usah. Saudara datang ke Tuhan, bawa bisnismu. Datang ke Tuhan, bawa pekerjaanmu. Datang ke Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan. Tadi Abang Ando cerita, nggak tahu gimana caranya beli cincin, nggak punya duit. Gimana caranya? Ya, Tuhan nggak minta kita untuk tahu segala hal, saudara. Caranya begini, caranya begitu, enggak. Saat kita datang ke Tuhan, Tuhan saya nggak tahu. Di situ anugerahnya itu yang memampukan kita. Di situ kasih karunia-Nya dinyatakan. Saudara, tapi yang saya suka dari ayat kedua, Yohanes 3 ayat kedua tadi. Walaupun Nikodemus katakan, Rabi kami tahu. Tapi saudara dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ya. Walaupun dia punya sikap hati, aku tahu. Tapi saudara, dia mau datang kepada Yesus. Saudara, belajar untuk apa? Untuk datang kepada Yesus. Kita mungkin nggak tahu solusi dari setiap permasalahan kita, belajarlah untuk datang kepada Yesus. Orang yang mau datang kepada Yesus berarti mau diajar, mau belajar. Saudara. Mau dikoreksi, mau diberitahu, mau diajar firman, mau berubah, mau belajar ulang. Ya, sekalipun kita pikir kita udah ngerti, belajar ulang saudara. Ya, kita mau diajar lagi. Jadi saudara di tahun 2026 ini bulan Maret ya, bulan ketiga. Ayo kita tanamkan diri kita untuk mau diajar lagi. Yang belum join cell group, join cell group. Oke, mau diajar lagi, mau dibentuk, mau dimuridkan. Yang belum Bible study, ayo join Bible study. Kita mau diajar, mau dibentuk, mau dimuridkan. Ya, kita mau bertumbuh di dalam kebenaran. Walaupun kita pikir tapi yang ini saya udah tahu, belajar lagi saudara. Ya. Yang belum SOT, saya jadi ketawa. Yang berdiri di depan juga belum SOT saudara. Join SOT. Amin. Amin. Setiap hari kita buka hati untuk diajar Tuhan melalui pengalaman kita sehari-hari saudara. Jadi 2026 sekali lagi, jadikan goal kita saudara. Yaitu apa? Hidupku di akhir tahun itu nggak akan sama dengan sekarang. Ya, nggak akan sama dengan di awal tahun. Karena kenapa? Karena aku mau diajar, aku mau diubah oleh kasih karunia dan oleh kebenaran. Amin. Yang ketiga saudara, hidup benar itu adalah hidup yang mau berbuah. Hidup yang berbuah. Sekali lagi, Rasul yang sama, Yohanes, itu menjelaskan tentang berbuah. Yohanes 15 kan dikatakan di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat di sana bahwa kalau hidup kita mau berbuah, syaratnya itu bukan lakukan A, lakukan B, lakukan C. Firman Tuhan enggak seperti itu. Firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kuncinya berbuah saudara. Tuhan enggak bicara tentang requirement-nya, apa yang harus dilakukan. Tuhan bicara tentang keintiman. Dia katakan kepada kita, hidup intim, tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam engkau. Maka hidupmu akan berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Dan kita semua tahu itu. Saudara, saya pernah ilustrasikan bahwa apa?
nggak ada ranting, kalau saudara lihat menghasilkan buah, itu ranting itu ngeden-ngeden gitu saudara ya. Kayaknya susah banget gitu, ngeden dulu, terus buahnya keluar, plok gitu. Nggak, berbuah nggak seperti itu. Berbuah itu natural, berbuah itu alami. Kenapa? Karena dia nempel sama pokok anggur, selesai. Dan buah itu akan lahir secara alami. Ya, jadi jangan merasa saya harus ngapain nih, saya harus ngapain nih supaya hidup saya berbuah. Nggak ada seperti itu. Kita hidup di dalam kasih karunia, kita mau dibentuk oleh kebenaran. Ayo, saudara, kita intim sama Tuhan. Hidup Nikodemus di Yohanes 7, saudara, kalau saudara baca di rumah, hidup Nikodemus itu berubah setelah dia bertemu dengan Yesus di pasal yang ketiga, saudara. Pasal ke-7, ketika Yesus lagi diadili, dia bela Yesus. Dia bela Yesus. Ketika terjadi perdebatan di kalangan orang Farisi, dia bela Yesus. Saudara, sekali lagi, hidupnya berubah cuma karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu loh yang kita semua harus alami. Kalau kita mau menghasilkan buah roh di dalam hidup kita, ingat, itu buah roh, bukan buah usahamu, bukan buah pekerjaanmu, itu buah roh. Ya, karena yang menghasilkan itu adalah Roh Kudus. Dengan kata lain yang kita harus lakukan adalah berjalanlah intim dengan Roh Kudus. Maka hidup kita akan berbuah. Nah saudara, banyak dari orang yang salah mengartikan Filipi 2 ayat 12-13. Saudara, lihat di sini, Filipi 2 ayat 12-13. Ini ayat terakhir hari ini. Amin. Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, perhatikan baik-baik, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Stop. Saudara lihat, kerjakan keselamatanmu. Terus saudara bingung. Wah, Bernard tadi katanya kita diselamatkan karena kasih karunia. Katanya bukan karena pekerjaan kita. Lah kok sekarang disuruh work out your salvation in fear and tremble. Kerjakan keselamatanmu. Kenapa? Nah, banyak yang mulai berpikir doktrin-doktrin yang baru sekarang. Ya, saudara kalau lihat ayat ini, baca lagi saudara. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ayat selanjutnya katakan seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, saya mau tanya. Kalau firman Tuhan katakan work out your salvation in fear and tremble because God works in you. Itu usahamu bukan? Buat saya itu kasih karunia. Karena setiap hal yang kita lakukan itu adalah buah dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Itu kasih karunia. We don't believe in salvation by works. Kita nggak percaya, saudara, bahwa setiap perbuatan kita itu berkontribusi untuk keselamatan kita. Enggak. Keselamatan kita itu cuma oleh kasih karunia. Ketika engkau buka hati dan izinkan Roh Kudus itu bekerja, within you, God works in you. Ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, then we will work out our salvation. Kita akan hasilkan buah itu, saudara. Buah dari keselamatan itu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang ubahkan hidup kita. Work out because God works in.
Kalau saudara katakan aku mau taat mengampuni, saya mau kasih tahu, dengan kekuatan kita, dengan kegagahan kita, engkau nggak bisa ngampuni orang. Susah. Mengampuni itu bisa terjadi cuma ketika Roh Kudus yang berikan pengampunan itu dalam hatimu. He works in you. Kalau kita katakan aku mau taat Tuhan, menjaga perkataan, itu nggak akan bisa terjadi kecuali Roh Kudus yang memberikan pengendalian diri dalam hidup kita. Ketika God works in you, kita sanggup untuk memutus setiap kebiasaan buruk kita. Kita sanggup untuk mengampuni, kita sanggup untuk berbuah dan berubah. Itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Betul, kasih karunia itu buat kita jadi bersih. Kebenaran buat kita tetap bersih. Saudara, hari ini saya mau sharing kepada saudara semua bahwa apa? Bahwa hidup benar itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya, hidup dalam kebenaran itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Banyak dari orang Kristen itu bilang setelah dilakukan, tapi jatuh terus, udahlah, nyerah saudara. Udahlah, nggak usah gitu kan. Capek. Jatuh terus, bolak-balik terus, jatuh bangun, ya kan. Kemudian saudara katakan capek, hidup dalam Tuhan, aduh capek, susah, ikut Tuhan kok susah gitu kan. Ya, kalau kita pakai kekuatan sendiri itu susah, betul, sangat betul. Saya minta pemain musik untuk siap-siap yuk. Saudara, hidup benar bukan kita berusaha mencapai standarnya Tuhan, karena itu mustahil. Hidup benar adalah respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Ketika Dia berikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, saudara, kebenaran itu membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Cuma kasih karunia yang bisa pimpin kita untuk hidup benar. Saudara mau hidup benar, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Engkau bukan hidup karena kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan, melekat pada pokok anggur. Biarkan Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Saudara, hidup benar bukan soal kesempurnaan, tapi soal transformasi. Dari gelap ke terang. Dari hati yang keras menjadi hati yang mau diajar. Dari kekeringan menjadi hidup yang berbuah. Saudara, ayo kita taruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena sekarang kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa kita bisa diselamatkan di dalam Yesus. Saya minta untuk para singer bantu saya. Ya, kita bisa diselamatkan dalam Yesus. Kita bisa dilepaskan dari sakit penyakit, dari belenggu dosa. Kita bisa dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu semua because God works in us. Karena Tuhan bekerja di dalam kita. Saudara, kita bisa lakukan itu semua. Kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Semua karena anugerah. Karena anugerah. Saudara, di sini siapa yang bersuka cita karena anugerah Tuhan? Amin. Bahwa kita hidup di dalam anugerah. Ingat saat Yesus datang dalam kehidupan kita. Saat Yesus lahir dalam hati kita. Saudara, ada dua hal yang datang. Kasih karunia dan kebenaran. Dan dua hal ini datang bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, mungkin ada banyak dari kita coba untuk hidup benar dan kita capek saudara. Karena kita jatuh bangun terus. Saya mau katakan jangan andalkan kekuatan kita saudara. Jadi siang hari ini ayo berhenti untuk berjuang sendirian. Ya, biarkan kasih karunia itu yang bekerja. Biarkan anugerah Tuhan itu bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Saya mau ajak saudara semua untuk tundukkan kepala, tutup mata saudara. Biarkan saudara tetap di tempat duduk. Dan yang menonton di rumah, saya minta semuanya untuk tundukkan kepala, tutup matamu. Saya mau tanya berapa banyak dari saudara di tempat ini. Saudara katakan, aku mau menerima kasih karunia dan kebenaran itu yang datang oleh Yesus Kristus. Aku mau menerima firman Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia ini.
Aku mau membuka hatiku. Seperti bagaimana Nikodemus datang kepada Yesus dan membuka hatinya untuk mau diajar, mau dibentuk. Di tahun 2026 ini aku mau Tuhan. Aku mau Engkau bentuk. Aku mau Engkau ajar. Aku mau Engkau transformasi. Aku mau dimuridkan. Aku mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kalau itu doamu, saya minta saudara angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah boleh angkat tanganmu. Bapak, saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, bagaimana kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau katakan Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, hamba-Mu gak bisa apa-apa. Hamba-Mu gak tahu harus gimana. Dalam masalah yang kami hadapi, kami gak mau untuk menggunakan kekuatan kami sendiri, kegagahan kami sendiri. Tapi kami mau rendahkan hati. Kami mau katakan Tuhan, pimpin kami. Tuhan pimpin langkah kami. Tuhan pimpin pikiran kami. Tuhan pimpin hati kami. Biarkan kami Tuhan boleh dipimpin oleh anugerah-Mu yang membawa kepada keselamatan dan membawa kepada kehidupan yang berbuah. Biarkan kami dipimpin oleh anugerah-Mu sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi terang dan banyak orang boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam kami. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari bangkit berdiri semua kita nyanyikan. Ku mau Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. nyanyikan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami kepada keselamatan, kepada kehidupan yang berbuah, kepada kehidupan yang mau diajar. Hari ini kami membawa Tuhan setiap kegelapan di dalam hati kami. Saudara, kalau saudara datang dengan segala sakit penyakit, segala kecemasan, saudara stres, depresi, saudara khawatir,
atau ada akar kepahitan di dalam hatimu, ada ketakutan di dalam hatimu, saya mau ajak saudara semua di tempat ini dan juga yang di rumah. Mau gak kita bawa setiap kegelapan dalam hati kita kepada Yesus, kepada Sang Terang itu. Firman Tuhan katakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hari ini Tuhan, setiap kegelapan dalam hati kami, setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap ketidakpercayaan, setiap keraguan, setiap kesombongan, setiap kepahitan, sakit penyakit, belenggu dosa, kebiasaan buruk, ego kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu, kepada Sang Terang itu. Karena kami tahu Engkau akan bekerja dalam hati kami. Engkau akan lenyapkan setiap kegelapan itu. Engkau sembuhkan sakit penyakit. Engkau patahkan kuasa dosa. Engkau patahkan setiap belenggu yang mengikat kami Tuhan. Setiap kepahitan, setiap kekhawatiran Tuhan dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kasih karunia itu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami angkat hati kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesembuhan, setiap kelepasan, kelegaan Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami, dalam hati kami, pikiran kami Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan Kau yang terus bekerja. Kami mau izinkan Roh-Mu terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan cuma hari ini, tapi Tuhan 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan Kau terus bekerja Tuhan. Untuk kami boleh melepaskan pengampunan, untuk kami boleh Tuhan untuk melenyapkan setiap ketakutan, kecemasan dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, iman itu boleh timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman-Mu saat ini Tuhan merdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa. Anak-anak Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, dengan kasih karunia, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Kami mau Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Engkau. Kami mau Tuhan untuk hidup melekat dengan pokok anggur, sehingga kami boleh berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Amin. Amin. Saya harap saudara diberkati hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.